Pemerintah Republik Demokratik Kongo atau RDK mengambil langkah tegas terhadap para gangster yang sudah banyak merugikan negara tersebut. Langkah tegas tersebut tidak hanya sebatas hukuman penjara, namun melakukan eksekusi mati untuk ratusan gangster. Ratusan orang yang dihukum mati karena keterlibatan mereka dalam kejahatan kekerasan sebagai anggota geng jalanan bernama Kuluna. Eksekusi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka kejahatan di ibu kota, Kinshasa. Langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya aktivitas kriminal yang dilakukan oleh geng Kuluna yang selama ini telah menciptakan rasa takut di kalangan penduduk setempat. Banyak warga Kinshasa mengaku merasa tidak aman untuk beraktivitas di luar rumah setelah pukul 8 malam. Ketakutan ini disebabkan oleh ulah geng Kuluna yang seringkali melakukan tindakan kekerasan di jalanan. Istilah Kuluna di Kongo yaitu menunjukkan kepada sekelompok penjahat, mereka adalah sekelompok anak muda yang tidak dapat dikendalikan. Dalam aksinya, mereka lebih memilih memotong lengan korbannya dengan menggunakan parang yang selalu mereka bawa, atau mereka menghilangkan nyawa targetnya saat mereka melakukan perlawanan. Para gangster ini tersebar luas di semua kota besar dan marak digunakan untuk tujuan politik. Banyak dari gangster ini dipakai jasanya untuk menjamin keselamatan beberapa petinggi partai atau pejabat. Dan ketika kompetisi pemilu berlangsung, mereka dikirim untuk menghentikan langkah lawan politik sehingga suara yang mereka dapatkan rusak. Sebenarnya pemerintah sudah berupaya memberantas fenomena tersebut sejak tahun 2000-an, namun tak berhasil. Hukuman mati di Kongo ini adalah masalah yang rumit. Negara ini menghapuskannya pada tahun 1981, namun diberlakukan kembali pada tahun 2006. Eksekusi terakhir dilakukan pada tahun 2003, namun pada bulan Maret 2024, pemerintah Kongo mengumumkan dimulainya kembali eksekusi mati. Namun penerapan kembali hukuman mati dimaksudkan untuk diterapkan pada personel militer yang dituduh melakukan makar. Meskipun langkah pemerintah ini mendapat dukungan dari sebagian masyarakat yang menginginkan keamanan, eksekusi massal ini menuai kritik tajam dari berbagai organisasi hak asasi manusia atau HAM. Mereka mengkhawatirkan potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses tersebut. Banyak yang mempertanyakan apakah para tahanan benar-benar diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum dijatuhi hukuman mati. Sebagian besar dari mereka yang dieksekusi adalah anggota geng Kuluna yang terkenal karena aksi brutal mereka. Geng ini kerap membuat onar di jalan, merampok bahkan mencuri dari warga yang telah lama merasa resah atas ulah mereka. Langkah pemerintah ini meskipun kontroversial dianggap sebagai cara paling efektif untuk menghentikan aktivitas geng Kuluna yang telah meresahkan masyarakat selama bertahun-tahun. Pemerintah RDK berdalih bahwa tindakan tegas seperti ini diperlukan untuk memberikan efek jera kepada anggota geng lainnya, terlebih dalam eksekusi dilakukan secara live, sehingga masyarakat bisa menonton prosesnya melalui video, meski eksekusi massal itu dilakukan secara tertutup. Banyak yang menyoroti masalah ini akar yang lebih besar, yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi di RDK. Banyak anggota geng Kuluna berasal dari latar belakang kemiskinan yang mendorong mereka ke dunia kejahatan. Reformasi sistem hukum dan upaya pemberantasan kemiskinan seharusnya menjadi fokus utama pemerintah untuk menangani masalah kejahatan secara lebih berkelanjutan. Langkah ini akan lebih efektif dalam mencegah orang-orang terjerumus ke dalam kehidupan kriminal.